Selamat jumpa lagi dengan saya, Joni Faldi, di berita terbaru hari ini. Dalam rangka menyemarakkan Ramadan tahun ini, MTSN 1 Kepulauan Mentawai bersama timnya gelar safari Ramadan ke 5 masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menghadirkan penceramahnya dari siswa MTSN 1 Kepulauan Mentawai. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat yang dilimpahkan kepada kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat tarawih berjamaah yang mesti kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan tak lupa pula sholawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang mulia ini, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Upaya Mencegah Kehancuran Moral Generasi Muda. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan bahwa dari berbagai belahan dunia, pemuda mampu merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui karya-karya monumental. Tak terkecuali dalam sejarah Islam, Ashabul Kahfi, pemuda yang memiliki integritas, berwawasan luas, bekerja keras dan siap menjadi pemimpin pada puncak teratas. Potret peradaban masa depan bisa kita lihat dari kualitas generasi muda kita hari ini. Jika hari ini mereka rusak dan tidak berkarakter, bisa kita pastikan hancurlah peradaban kita di hari esok. Namun sebaliknya, apabila hari ini mereka beriman dan berkarakter, bisa kita pastikan cerahlah peradaban kita di masa depan. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri bahwa tindak kekerasan masih tinggi di kalangan generasi muda. Munculnya sikap tidak jujur membuat pemuda dijauhi dan tidak dipercaya. Suburnya sikap kebencian membuat hilangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Ditambahnya lagi maraknya perilaku seks menyimpang dan narkoba, bahkan makin jauh dari nilai-nilai agama. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajak dan memerintahkan kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, karena itu awal dari kegagalan terwujudnya peradaban yang mulia. Sebagaimana hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menggunakan tutur kata yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata,
Ada 5 kelemahan yang harus dihindari dalam optimalisasi peranan pemuda dalam membangun bangsa, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan lemah ilmu. Dan yang sangat ditakutkan adalah lemah adab. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri generasi muda kita yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan bangsa, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan sebagai penghancur pembangunan. Ashabul Kahfi adalah pemuda yang beriman kuat, bermental baja, dan tidak takut melawan segala bentuk kemaksiatan. Dengan prinsip ini pula, mereka menolak perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. Peristiwa ini dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga generasi muda. Hal ini juga termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah adalah teladan yang baik dan luhur. Beliau adalah paripurna bagi umat manusia. Beliau mengajarkan akhlak manusia tidak hanya ada kepada Allah dan manusia, bahkan juga kepada alam semesta. Jauh sebelum itu, Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah atau contoh pemuda yang teguh pendirian, pemuda yang pandai mempertahankan akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Di samping itu, literasi digital adalah bagian terpenting yang tidak kita lupakan saat ini. Karena itu adalah bekal bagi generasi muda untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, serta jaringan dalam membuat informasi, menemukan informasi, sehingga mereka dapat cerdas, cermat, dan tepat hukum sesuai dengan kegunaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya literasi digital dalam menghadapi fenomena perubahan zaman juga tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah membaca, yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam, dan Dia yang telah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir tausiah yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwa generasi muda adalah peran penting bagi kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Maka seyogyanya pemuda harus dibekali dengan iman yang kuat serta ilmu yang mantap adalah cara untuk menghindari mereka dari kehancuran moral. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.